ya kita akan coba bahas lagi kondisi Ramadan di negara yang eh, minoritas juga nih kitanya, ya muslimnya minoritas. Di mana itu? Di Australia ya, benua yang ada di bawah negara kita ya, benua Australia. Kalau tadi Eropa, kemudian Mesir itu ya, kemudian Abu Dhabi itu ada di atas kita tuh. Sekarang ada di bawah kita. Jamnya pun beda. Kalau yang tadi kita lebih dulu nih jamnya ya. Jadi di Jerman tadi subuh nih. Kemudian di Mesir subuh, di Jerman lagi sahur, di Mesir tadi subuh, di Abu Dhabi jam 7. Nah, sekarang di Australia. Kalau di Australia itu sekarang sudah siang. 3 jam lebih ini ya, kayaknya 3 jam lebih dulu dibandingkan kita. Di Australia ada narasumber kita, namanya Ibu Hazimah atau Mbak Hazimah gitu ya. Beliau ini sebelumnya berasal dari Padang, ya. Kemudian sempat juga itu ya fokus di akademis karena beliau jadi dosen juga. Kemudian meneruskan S2-nya itu di Australia dan mendampingi suami juga di Australia ya. Seperti itu. Kita lihat perjalanan Ramadan Mbak Hazimah di Australia dan bagaimana tantangan-tantangan di sana gitu ya. Assalamualaikum Mbak Hazimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alia. Kelar nih, Mbak. Udah siang ya di sana? Ya, sekarang sudah jam 2 lebih 16 menit. Masya Allah. Udah siang sekali ya. Udah zuhur berarti ya? Udah lewat zuhur ya? Udah zuhur tadi jam 12. Zuhur Oh, tadi jam Masya Allah. 12. Iya, iya. Ya, silahkan Mbak untuk menuturkan kisahnya di sana dan tantangan-tantangannya. Iya, terima kasih ya Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Terima kasih sekali kepada semua tim, semua panitia yang memberikan kesempatan kepada saya dari Australia untuk sharing tentang suasana Ramadan di Australia, especially di Sydney ya, terutama di Sydney. Dan bagaimana sih tantangannya buat kita yang punya anak-anak yang masih sedang belajar untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Mungkin pertama sekali saya ingin sedikit mengulas tentang profil Australia ya, meskipun kita tetanggaan ya, Mbak Alia ya, mungkin masih banyak teman-teman di Indonesia yang belum terlalu tergambar sebenarnya negara Australia itu seperti apa gambarannya. Nah, kalau lihat dari sisi sisi total penduduknya, Australia itu ada sebuah negara, negara benua ya. Jumlah penduduknya dengan luas wilayahnya itu bisa dikatakan 10 kali luas wilayah Indonesia, tapi jumlah penduduknya adalah 1/10 penduduk Indonesia. Jadi total jumlah penduduk Australia itu adalah sekitar 25 juta ya, 25 juta orang gitu. Kemudian dari 25 juta orang itu berapa muslimnya? Muslimnya hanya sekitar kurang dari 3% ya, atau 2,6% yang jumlahnya lebih kurang 600.000 muslim. Nah, 600.000 orang itu tersebar di seluruh negara-negara bagian Australia dan di setiap negara bagian Australia itu dia terdiri dari 8 ya, 8 negara bagian ya. Ada musimnya gitu, ada musimnya. Nah, yang mayoritas musim yang terbanyak itu adalah di New South Wales dan di New South Wales ini pun yang paling banyak adalah di kota Sydney di mana saya tinggal sekarang. Dan di kota Sydney pun ya kita mungkin semua tahu bahwa Sydney adalah termasuk salah satu kota terbesar di dunia dan kota metropolitan. Tetapi di Sydney itu musimnya banyak banget, terbesar di seluruh Australia dan di Sydney itu sendiri juga ada suburb atau katakanlah, suatu, kecamatan kali ya kalau kita padankan dengan Indonesia, kecamatan yang mayoritasnya adalah muslim. Bahkan lebih dari 50% adalah muslim. Nah, suburb-nya itu namanya Lakemba dan saya sekarang alhamdulillah saya tinggal di Lakemba. Nah, Lakemba ini adalah suatu daerah, region ya, yang seluruh orang di Australia mungkin tahu bahwa kampung yang muslim itu di Australia adalah Lakemba. Jadi kita berada di Lakemba ini ibaratnya kita tinggal di kampung Arab ya, ada yang bilang kampung Arab, ada yang bilang kampung Indonesia, kampung Malaysia, kampung India ya, karena memang
karena musim itu sangat beragam di Australia ini dari berbagai negara, jadinya semuanya, ya beraneka ragam ya. Nah, dengan situasi seperti ini makanya, di Sydney ini pun banyak terdapat sekolah-sekolah muslim. Sekolah-sekolah muslim, kemudian juga, course-course, kayak misalnya, sekolah-sekolah, tidak formal ya, kayak belajar bahasa Arab, belajar tahfiz Quran, belajar, Islamic Studies dan sebagainya, itu banyak terdapat di Sydney, juga termasuk masjid-masjid gitu, masjid-masjid. Sehingga ya kesimpulannya bahwa saya pribadi, selama ini di Australia itu hidup di, daerah atau lingkungan yang mayoritasnya adalah muslim gitu ya. Dan karena saya juga, saat ini masih, di rumah saja dengan anak-anak ya, menjaga anak-anak, jadi saya tidak tidak terlalu, banyak berinteraksi dengan, daerah-daerah atau tempat-tempat yang minim, orang muslimnya ya. Paling juga suami saya kalau kerja ya, palingan, beliau yang sering berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Nah, lalu gimana suasana Ramadannya? Nah, kalau karena ini adalah suasana, di daerah muslim, kampung muslim, jadi, Ramadan di Lakemba ini serasa sangat sangat, sama seperti Ramadan di wilayah-wilayah mungkin tadi yang di, yang di Dubai, yang di, Mesir ya, nggak jauh beda gitu ya. Bahkan kalau di Lakemba ini kita malah lebih bervariasi karena lebih meriah rasanya. Kenapa? Karena memang di sini musimnya dari berbagai macam, etnik sih, dari berbagai berbagai macam budaya, dari Arab, dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Asia ya seperti Indonesia, Malaysia, bahkan juga dari, Afrika ya Mesir dan negara-negara kayak Somalia dan sebagainya itu. Jadi kita tuh menyatu dalam satu, muslim gitu loh. Sehingga ramai sekali sejak mulai jadi ngabuburitnya itu sudah sangat ramai sampai tengah malam. Itu sudah ada kayak pasar malam gitu. Jadi kalau kita pulang tarawih, itu akan sangat macet sekali, jalanan sangat macet sekali karena orang-orang berduyun-duyun untuk, jajan lah gitu ya, jajan menjelang tengah malam. Bahkan kalau weekend bisa buka sampai menjelang sahur, masya Allah. Dan itu pun juga tidak hanya didatangin oleh orang-orang muslim, tapi juga termasuk orang-orang yang bule sekalipun mereka datang ke sini karena mereka tahu kalau Ramadan, maka di daerah Lakemba itu semua jenis makanan ada di sana dan mereka senang datang ke sini gitu ya. Nah itu di antara, keramaian dan keceriaan Ramadan di kampung Lakemba kalau kita istilah kita ya. Sementara pemerintahnya bagaimana dengan pemerintah? Dari sisi Australia sendiri sebenarnya Ramadan atau tidak Ramadan sama saja, karena memang kita hanya sangat minoritas sekali, sehingga kalau kita datang ke pusat-pusat kota ya misalnya, ke, tempat-tempat orang-orang yang bekerja, mungkin mereka tidak akan begitu merasakan ya, suasana Ramadan. Karena kan palingan yang bekerja yang muslim cuma berapa orang, berapa berapa persen gitu. Jadi suasana bekerjanya, suasana kotanya ya sama saja seperti tidak Ramadan, karena tidak akan ditemukan umbul-umbul atau misalnya ucapan-ucapan selamat Ramadan gitu ya, nggak akan ditemukan. Kecuali di daerah yang, banyak, mayoritasnya muslim seperti Lakemba, Punchbowl, Bankstown dan sebagainya, kita akan temukan banyak toko-toko yang mereka itu memasang, kata-kata Ramadan Mubarak gitu misalnya ya, Ramadan Ramadan Karim gitu. Itu pun karena toko-tokonya dimiliki oleh orang-orang muslim gitu. Termasuk juga hiasan-hiasan lampu dan sebagainya. Tapi dari sisi Australia sendiri tidak akan terasa dan tidak ada, dari sisi, keringan-keringanan ya seperti tadi juga disampaikan oleh Mbak Nurul dari Jerman ya, tidak jauh beda dari sisi suasana itu. Cuman menariknya kalau di sini, meskipun, Islam itu minoritas, pemerintahannya itu, masih ada sedikit perhatian ya kepada, muslim karena memang mereka punya kepentingan terhadap kaum muslimin. Sehingga kalau setiap Ramadan, setiap Idul Fitri, itu tetap ada ucapan-ucapan dari pemerintah. Dari, Perdana Menteri sekalipun malahan ya mengucapkan, selamat kepada kaum muslimin, selamat masuk ke Ramadan, semoga, happy Ramadan, seperti itulah. Sebatas itu aja gitu, sebagai bentuk toleransi mereka kepada, kita yang muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah,
Terus gimana dong tantangan berpuasa bagi anak yang ada sekolah gitu ya. Nah seperti tadi saya sampaikan karena, kalau kita, tinggalnya atau hidup kita ada di lingkungan yang mayoritas muslim, maka sebenarnya, eee, suasana Ramadan masih terasa gitu ya. Meskipun dari sisi sekolah, kalau sekolah itu masih tetap mengikuti kurikulum yang ada, jadi tidak akan ada perubahan jam belajar, tidak akan ada perubahan ataupun keringanan-keringanan dari guru-gurunya terhadap murid-muridnya sedang berpuasa gitu. Bahkan ya seperti tadi sama dengan yang Mbak Nurul sampaikan juga, di sini kalau anak-anaknya masih, kindergarten ya, masih TK, masih SD kelas 1 atau kelas 2 itu bahkan malah mungkin, dilarang berpuasa ya oleh gurunya gitu. Karena dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar ya bagi, si anak, tidak akan bisa fokus mendengarkan pelajaran begitu. Tapi kalau misalnya anak-anak kita itu sekolahnya adalah di, muslim school atau sekolah muslim, akan terasa suasana Ramadannya. Karena mayoritas, murid-muridnya itu mereka akan berpuasa. Dan bahkan disuasanakan juga dengan suasana sholatnya, waktu sholat. Lalu jam belajar juga, dikurangi karena semua muridnya berpuasa gitu ya. Itu kalau misalnya sekolahnya di muslim school. Nah, sehingga anak-anak cukup cukup terjaga, cukup terlatih untuk berpuasa Ramadan. Tetapi kalau anak-anak sekolahnya di public school atau di sekolah-sekolah umum ya, itu termasuk salah satu tantangan bagi mereka di saat mereka berpuasa, teman-teman mereka, mayoritasnya tidak berpuasa. Itulah tantangannya. Tapi insya Allah, di sini saya melihat teman-teman, yang anak-anaknya sekolahnya di, public school ya atau di sekolah publik, sekolah umum, sekolah negeri itu insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Kenapa? Karena kita di sini itu, sedari kecil anak-anak sudah kita pahamkan dengan identitas mereka sebagai muslim. Ini salah satu tantangan terberat kita hidup di negeri yang minoritas ini adalah mempertahankan atau menjaga identitas sebagai seorang muslim. Jadi kita berusaha berupaya sekuat tenaga dari mereka masih sangat dini, kita, tanamkan kepada mereka bahwa kamu itu adalah muslim, kita adalah muslim. Muslim itu begini, begini, begini. Muslim itu harus sholat, harus puasa gitu misalnya ya. Lalu kita Mhm. beribadah kepada Allah, kita, hanya mengakui satu Tuhan gitu. Dan kita sekarang hidup di negeri yang mayoritasnya bukan muslim. Jadi kita harus bersikap bagaimana sebagai seorang yang muslim ketika kita hidup di antara orang-orang yang bukan muslim. Nah, bagaimana Iya. sholatnya dijaga dan sebagainya itu. Nah, itulah tantangan terberat bagi kita di sini kalau, yaitu menjaga identitas sebagai seorang muslim. Iya, Mungkin, Masya itu kali ya Mbak Alia ya? oh Mhm. iya, Masya Allah. Itu informasi yang baru buat saya, Mbak. Ternyata di sana ada kampung muslim ya? Iya, Saya kira betul, betul. di sana itu tadi kondisinya mungkin mirip kayak di Jerman ya, karena, minoritas gitu. Tapi ternyata Masya Allah, ini sesuatu yang baru ya buat kita mungkinnya yang mungkin selama ini juga berpikiran bahwa di tempat minoritas kayaknya nggak ada support deh. Ternyata kebalikannya nih, ternyata support dari lingkungan di sana luar biasa, bahkan mungkin lebih meriah karena di sana berbagai macam, kaum muslimin dari berbagai budaya, dari berbagai negara gitu ya, dengan budaya-budaya yang berbeda itu di sana bersatu, kemudian mereka masing-masing punya cara untuk memeriahkan Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya.